Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Sion. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Wahyu 14 ayatnya yang pertama. Sekali lagi Wahyu 14 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat pokok kita tadi di sana dituliskan bahwa ada 144.000 orang yang bersama-sama dengan anak domba, yaitu Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka dikatakan di dahi mereka tertulis nama Tuhan dan nama Bapa. Nah, Allah dan Bapa itu tertulis di dahi mereka. Nah, mereka ini ke 144.000 orang ini, mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berada di satu tempat, yaitu namanya Bukit Sion yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan mungkin pernah mendengar kata ini. Ya, kata ini sering digunakan menyebut sebuah gunung Sion atau Bukit Sion, daerah Sion, kota Sion dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Sion ini memiliki begitu banyak makna yang sangat luar biasa. Bahkan makna yang sangat dahsyat jika kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, kita akan melihat salah satu makna dari Sion, yaitu adalah yang pertama Bapak Ibu. Sion ini memiliki makna tempat yang penuh dengan keadilan dan kebenaran yang datangnya dari Allah, yang diberikan langsung oleh Allah. Di dalam Yesaya 33 ayat yang kelima, di sana Bapak Ibu dapat menemukan bahwa dikatakan Allah membuat Sion penuh dengan keadilan dan kebenaran. Nah, oleh sebab itu Sion ini adalah sebuah tempat di mana benar-benar ada keadilan dan kebenaran yang bukan berasal dari muka bumi atau yang dikerjakan oleh manusia, tetapi Allah yang membuatnya, Allah yang memberikannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, Sion ini memiliki makna tempat yang aman serta tidak ada penyakit dan dosa di dalamnya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yesaya 33 ayat 20 dan ayat yang ke-24. Di sana ada dikatakan bahwa Sion ini adalah tempat kediaman yang aman. Kemudian tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit." Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Nah, disinilah Sion ya benar-benar dikatakan tempat yang aman, tidak ada kerusuhan dan tidak ada sakit penyakit, dan semua yang tinggal di dalamnya akan bebas dari yang namanya dosa, lepas dari yang namanya dosa karena Allah sendiri yang membersihkan. Nah, ini Sion. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada makna lain dari Sion, yaitu tempat yang disayangi oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Mazmur 102 ayat 13 sampai ayat 14. Di sana Bapak Ibu dapat menemukan ada satu kalimat, "Engkau sendiri akan membangun dan menyayangi Sion." Engkau di sini adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan yang kita sembah. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan membangun, bahkan menyayangi, mengasihi Sion ini. Nah, sungguh sangat luar biasa makna dari Sion ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, makna dari Sion yang dapat kita pelajari bersama, yaitu adalah tempat di mana Allah itu memerintah, tempat di mana Allah itu bertahta. Yesaya 24 ayat 23, di sana firman Tuhan berkata, "Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion." Allah semesta alam itu adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, Tuhan ini akan memerintah di gunung Sion. Nah, jadi selanjutnya makna dari Sion ini adalah tempat di mana Allah memerintah dan bertahta. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh sangat indah Sion ini. Dan tentunya Bapak Ibu menjadi sebuah kesukaan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, bahkan keuntungan besar jika kita dapat masuk di Sion. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, yang kita bahas saat ini bukanlah Sion di mana yang terletak di Yerusalem, ya, bukan tentang gunung Sion atau bukan tentang bukit yang terletak di daerah Yerusalem atau yang ada di muka bumi ini. Tetapi Sion di sini merujuk kepada diri setiap umat-umat Allah, ya. Kepada setiap pengikut-pengikut Kristus atau seorang Kristen. Nah, tetapi tidak semua orang Kristen dapat disebut sebagai Sion, Bapak Ibu. Hanya gereja Tuhan yang benar
yang disebut sebagai Sion. Dan Bapak Ibu, kita melihat sesuai dengan makna-makna yang kita sudah pelajari tadi, hanya gereja Tuhan yang benar yang dapat mengalami keadilan dan kebenaran dari Allah. Hanya gereja Tuhan yang benar yang dapat mengalami keamanan serta lepas dari sakit, penyakit dan juga dosa. Hanya gereja Tuhan yang benar yang dapat mengalami kasih sayang Tuhan, disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Dan hanya orang, yaitu gereja Tuhan yang benarlah yang akan dipimpin oleh Allah yang hidup. Seperti makna tadi yang sudah kita pelajari bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang termasuk di dalam gereja Tuhan yang benar? Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menerima baptisan air. Baptisan air itu sangat penting Bapak Ibu, karena baptisan air adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun melaksanakannya. Dan kita bisa melihat bahwa bertobat ya, lalu kemudian dibaptiskan dengan air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadikan seseorang ini hidup di dalam keadaan yang baru atau hidup baru, atau disebut pula sebagai lahir baru. Nah Bapak Ibu, dan baptisan air ini pun menjadi langkah awal yang sangat penting, yang sangat utama untuk seseorang dapat menjadi gereja Tuhan yang benar. Nah di sini baptisan air yang kita lakukan dan kita pegang adalah yang ditenggelamkan ya Bapak Ibu, dengan air, ke dalam air ya, yang ditenggelamkan, bukan dipercik tapi ditenggelamkan, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, yang akan dialami oleh seorang yang sudah menerima baptisan air, memberikan dirinya untuk dibaptis air, dibaptis selam ya, biasa kita sebut bersama. Orang ini akan mengalami yang namanya dosa-dosanya itu akan diampuni, diselamatkan, mendapat sukacita dan kelegaan, serta menjadi umat kepunyaan Kristus, umat kesayangan Kristus. Maka dari situlah seseorang ini akan disebut sebagai gereja Tuhan yang benar. Tetapi tidak hanya baptisan air saja Bapak Ibu. Langkah selanjutnya kita harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air, baptisan selam, kemudian baptisan Roh Kudus. Nah baptisan Roh Kudus merupakan langkah selanjutnya untuk menjadi gereja Tuhan yang benar. Dan ini adalah langkah juga yang sangat penting Bapak Ibu. Karena hanya orang yang telah lahir baru atau menerima baptisan air yang dapat menerima baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu mengapa baptisan air merupakan langkah awal? Karena jika tidak dibaptis air, seorang tidak akan mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus ini diberikan ya kepada kita umat-umat Tuhan, agar kita ini mampu menjadi saksi Kristus yang luar biasa, saksi Kristus yang dahsyat melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, bahkan semua yang ada dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa yang kita tunjukkan itu memuliakan nama Bapa, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu baptisan Roh Kudus ini. Dan kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu langkah-langkah bagaimana kita dapat menerima baptisan Roh Kudus setelah kita menerima baptisan air. Yang pertama tentunya kita harus percaya Bapak Ibu, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya, kepada Tritunggal, ya, kepada Allah, ya, kepada Bapa, kepada Anak dan juga kepada Roh Kudus. Kemudian memiliki kerinduan kepada Allah dan hati yang haus benar-benar kepada Allah. Nah ini adalah syarat mutlak Bapak Ibu untuk dapat mengalami baptisan Roh Kudus. Dengan kita benar-benar merindukan, haus sungguh-sungguh akan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu ini juga tidak kalah penting bagaimana ketika kita berdoa, kita menyembah, kita membuka mulut kita untuk benar-benar berkata-kata, menyembah Tuhan dengan mulut kita, dari hati kita, kemudian kita ucapkan dengan kata-kata kita. Dan kemudian selanjutnya adalah dengan kita bertekun, ya, melakukan setiap langkah-langkah yang ada tadi, kita lakukan sampai berulang-ulang pun kita harus tetap setia melakukannya sampai baptisan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu ketahui bersama Bapak Ibu bahwa baptisan Roh Kudus kita terima dan kita alami satu kali, ya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi setiap saat, harus terjadi berkali-kali dalam setiap kehidupan kita. Karena itu pun yang diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan hari ini kita mau bersama-sama menjadi Sion, yaitu gereja Tuhan yang benar.
Dengan kita mau terima baptisan air, baptisan selam, kemudian kita dibaptis juga oleh kuasa Roh Kudus, maka dari situlah kita akan dilayakkan untuk dapat menjadi gereja Tuhan yang benar, yang nantinya akan menerima mahkota kehidupan yang kekal di surga, dan tentunya akan mendapatkan penyertaan serta berkat Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022 ini. Kiranya kita semua semakin dekat dan kita semakin mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 ini mendapat menjadi berkat. Begitu banyak orang yang akan diberkati lebih lagi. Dan bagi banyak orang lain di tahun yang baru, mereka dapat juga diberkati melalui Renungan 79 ini. Dan seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI LSAD Magelang mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama akhiri renungan ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kami, bahkan di sepanjang tahun ini yang kami alami. Kami semua hamba-hambamu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena Engkau Allah yang menyertai kami. Ebenezer, sampai di sini Engkau sudah menolong setiap kehidupan kami. Dan kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati bersama hari ini, mengajarkan kami untuk kami mau berjuang menjadi gereja Tuhan yang benar, menjadi Sion yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersama-sama memohon jamahan dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menghadapi masalah ekonomi supaya Tuhan tolong agar dapat terselesaikan. Berdoa juga bagi setiap jemaat, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit kaki karena operasi lepas pen. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan kami pun sangat mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih bersama-sama atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022 ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pengembangan pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi dan dapat memberkati lebih banyak orang lagi di luar sana. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu khususnya bagi pelayanan Renungan 79 ini. Kiranya apa yang kami lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan dan tentunya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipuji dan dipermuliakan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolong keluarga GPDI LSAD Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.